Yang terhormat Bapak Haji Husni Jibril, disilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita dapat hadir untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1437 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sejak petang hari tadi, dikala matahari terbenam di ufuk barat, kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan tahun 1437 Hijriah. Bulan yang di dalamnya penuh dengan limpahan rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu apakah kita masih dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kita berdoa semoga semua amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Dengan berakhirnya puasa di bulan Ramadan, umat Islam menyambut hari raya Idul Fitri dengan memandangkan takbir, tahlil dan tahmid yang berarti mengagungkan asma Allah, memuji kebesaran dan kemuliaannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Di hari yang fitri ini, umat Islam di seluruh dunia menyambut bahagia karena hari raya Idul Fitri adalah hari raya kemenangan dan kesucian. Disebut hari kemenangan karena dengan puasa itu kita mampu mengendalikan hawa nafsu syaitaniyah. Disebut hari kesucian karena dengan puasa itu kita telah mensucikan diri dari kesalahan dan dosa sehingga kembali kepada fitrah dan jati diri kita seperti waktu dilahirkan. Jamaah salat Id yang berbahagia, ibadah puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam untuk mengandung berbagai aspek pendidikan yang amat penting artinya bagi kehidupan muslim, baik individual maupun sebagai anggota masyarakat. Secara individual, puasa melatih seseorang untuk berlaku jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Sebagai anggota masyarakat, puasa melatih kepekaan kita atas nasib sesama yang menderita kelaparan dan kehausan. Dalam konteks itulah kita bisa memahami adanya perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan. Secara fungsional dan simbolik, perintah zakat fitrah merupakan refleksi bagi adanya sasaran sosial yang hendak diraih dalam berpuasa, yaitu sebuah komitmen moral dan keprihatinan sosial untuk mengubur jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian, di samping sebagai hablum minallah, pada saat yang sama puasa juga menekankan hablum minannas, sehingga tak pelak lagi puasa merupakan latihan terbaik dalam pengendalian diri, melatih kesabaran, kejujuran, memupuk solidaritas kemanusiaan yang universal. Ramadan juga melatih seseorang untuk menjadi orang yang disiplin, taat pada hukum dan aturan yang berlaku. Kita dilatih untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam beribadah, menjalin dan mempertahankan hubungan harmonis yang selama ini sudah terjalin kepada sesama muslim maupun non-muslim, yang diharapkan terus berlanjut secara berkesinambungan pada bulan-bulan berikutnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134, artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dapat kita maknai sebagai bulan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan insan yang memiliki kecerdasan spiritual yang handal. Insan yang memiliki kualitas seperti ini secara kolektif akan membentuk tatanan masyarakat yang dikenal dengan istilah masyarakat madani, yakni masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maju dalam kehidupan sosial ekonomi, dan cakap dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam tatanan masyarakat madani akan berlangsung interaksi yang harmonis antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pada satu sisi rakyat memiliki trust atau kepercayaan yang tinggi pada pemerintah, memiliki kepedulian dan bersedia berpartisipasi untuk mensukseskan berbagai program dan kegiatan pemerintah. Sementara di sisi lain, pemerintah menjalankan tugasnya secara amanah, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai kepentingan rakyat, sembari membuka ruang seluas-luasnya bagi ekspresi dan partisipasi masyarakatnya. Masyarakat madani menjadi ruang bagi bertemunya dua landasan filosofis pemerintahan yang dalam istilah kita tahu samawa adalah catemu pamendi ke panyadu. Adanya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat menjadi suatu keniscayaan jika kita merujuk pada besarnya tantangan yang masih kita hadapi, baik secara nasional maupun dalam konteks Kabupaten Sumbawa. Hari ini secara nasional kita masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, besarnya hutang pemerintah yang berujung pada belum stabilnya kondisi perekonomian kita. Fenomena LGBT, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta masalah sosial budaya lainnya. Permasalahan yang terkait dengan rendahnya moralitas aparatur penyelenggaraan negara juga masih kita hadapi sampai saat ini. Hampir setiap hari media cetak, media elektronik maupun media online menyuguhkan berita terungkapnya praktek-praktek korupsi melalui operasi tangkap tangan. Dalam konteks Kabupaten Sumbawa adalah fakta yang tak terbantah bahwa hari ini Kabupaten Sumbawa yang kita cintai ini masih tergolong dalam kabupaten tertinggal. Angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Indeks pembangunan manusia yang menjadi indikator kualitas sumber daya manusia kita juga masih jauh di bawah rata-rata nasional. Ini berarti bahwa derajat pendidikan kita masih rendah, derajat kesehatan kita masih rendah, demikian juga dengan pendapatan per kapita masyarakat kita. Ya, masih banyak daerah yang masih belum terlayani air bersih, listrik, dan infrastruktur telekomunikasi. Pelayanan birokrasi juga masih belum sesuai harapan. Berbagai keluhan masyarakat masih kerap terdengar. Pada tempatnya, jika pada hari ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa, karena selama 4 bulan lebih memimpin daerah ini, kami berdua bersama Dr. Andos Haji Mahmud Abdullah belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi daerah ini. Saya merasa perlu untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jamaah sekalian, di mana pada bulan puasa kemarin amalan Ramadannya masih sering terganggu oleh listrik yang sering padam secara mendadak. Kami yang tinggal di Labuan Terata dan Ngali yang aksesnya terputus karena jembatan penghubung di desa Labuan Kuris mengalami kerusakan parah. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga masyarakat karena belum menuntaskan masalah kesemrautan di pasar Seketeng. Pendeknya, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa dimanapun berada yang merasa belum tersentuh oleh kehadiran pemerintah dalam menjawab permasalahan yang dihadapinya sehari-hari. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, dengan semangat Idul Fitri, saya optimis bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa dan jajaran pemerintah daerah akan bahu-membahu bekerja sama untuk menuntaskan permasalahan dan tantangan yang kita hadapi secara gradual dan terukur. Alhamdulillah,
selaku Bupati dan Wakil Bupati yang baru, kami sudah menyelesaikan kewajiban konstitusional kami, yakni menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM 2016-2021 yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sumbawa. RPJM ini memuat visi misi kami, 3 agenda pembangunan, 13 prioritas pembangunan daerah, 144 tujuan, 151 strategi dan arah kebijakan, 238 program pembangunan daerah yang mencakup 400 indikator pembangunan daerah. Sekali lagi saya percaya, jika RPJM ini dilaksanakan secara konsisten, maka permasalahan yang kita hadapi akan dapat diselesaikan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita satukan niat tulus ikhlas dalam sanubari kita. Kita hilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa iri hati, rasa dendam, rasa sombong dan rasa bangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Kepada jamaah yang berada di halaman Wisma Daerah agar dapat menyesuaikan arah kiblat